sampaikan, kami mohon media massa untuk turut mengawal, menyebarluaskan, serta terus melakukan upaya-upaya kepada stakeholder untuk sama-sama kita meminimalisir dampak-dampak yang bisa terjadi. Oleh karenanya, tentu langsung saja Pak Kepala Badan, Pak Prof. Faisal untuk dapat menyampaikan hal-hal yang sangat urgent pada sore hari ini terkait dengan update perkembangan bibit siklon yang sudah juga disampaikan di beberapa hari lalu, juga terkait dengan updating perkembangan cuaca saat hari ini. Demikian mungkin sebagai pengantar, langsung saja untuk menghemat waktu kami berikan waktu kepada Pak Kepala Badan untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan. Demikian, terima kasih Pak Kaban. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufan. Yang saya hormati rekan-rekan media dan juga segenap pimpinan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Saya Kepala BMKG saat ini berada di Stasiun Meteorologi Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, bersama Deputi Infrastruktur MKG, Direktur Meteorologi Publik, dan Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1. Saya akan menyampaikan terkait peningkatan status bibit siklon tropis 91S di barat daya Lampung dan perkembangan bibit siklon tropis 93S di selatan Bali dan Nusa Tenggara. Hari ini, 12 Desember 2025, kami sampaikan yang pertama terkait bibit siklon tropis 91S. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia, Barat Daya Lampung, yang terdeteksi sejak tanggal 7 Desember tahun 2025 menunjukkan penguatan sirkulasi dan konveksi yang konsisten. Dengan terpenuhinya parameter intensitas kecepatan angin di sekitar pusat bibit siklon 91S diprediksi meningkat statusnya menjadi siklon tropis Bakung. Kami ulangi, bibit siklon 91S diprediksi meningkat statusnya menjadi siklon tropis Bakung di wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hari ini Jumat 12 Desember 2025. Kekuatan angin maksimum di sekitar siklon diprediksi mencapai 35 knot atau sekitar 65 km per jam dengan tekanan rendah di sekitar pusat sistem mencapai 1006 hektopascal. Meskipun siklon ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia, potensi dampak tidak langsung terhadap cuaca dan kondisi gelombang dalam 1 hingga 2 hari ke depan tak perlu kita antisipasi bersama. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Bengkulu dan Lampung, terutama pada periode siang hingga sore hari. Yang kedua, angin kencang di pesisir barat Sumatera Barat, Bengkulu hingga Lampung. Dan yang ketiga, gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan selatan Banten hingga Jawa Barat. Demikian peningkatan status untuk bibit siklon tropis 91S. Selanjutnya, kami akan sampaikan perkembangan bibit siklon tropis 93S. Bibit siklon 93S yang pertama kali teridentifikasi pada 11 Desember 2025 saat ini masih aktif dan berada di sekitar 11,9 derajat lintang selatan dan 116,7 derajat bujur timur di Samudra Hindia Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara. Bibit siklon ini masih berada dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Kecepatan angin maksimum di sekitar bibit siklon mencapai 15 knot atau 28 km per jam dengan tekanan 1010 hektopascal.
Hasil prediksi menunjukkan bahwa intensitas bibit siklon 93S dalam 24 jam ke depan cenderung stabil tanpa peningkatan intensitas signifikan. Dalam 48 jam hingga 72 jam ke depan, intensitasnya diprediksi meningkat dengan pergerakan secara perlahan menuju barat daya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Potensi bibit siklon 93S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam periode 24 hingga 72 jam berpeluang rendah. Secara tidak langsung, sistem dari bibit siklon 93S dapat memicu potensi curah cuaca ekstrim dalam 1 hingga 2 hari ke depan, berupa yang pertama, hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, angin kencang di pesisir selatan Jawa Timur dan Bali. Dan yang ketiga, gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Rekan-rekan media, segenap pimpinan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat luas perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, keberadaan kedua bibit siklon tropis tersebut telah memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia, berupa peningkatan curah hujan, angin kencang, serta gelombang laut tinggi, terutama di pesisir barat Sumatera, serta wilayah selatan Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara. Sejak awal terdeteksi, kedua bibit siklon tersebut, BMKG melakukan pemantauan intensif selama 24 jam, mencakup perkembangan sirkulasi tekanan rendah, tumbuhan awan konvektif, serta dinamika atmosfer regional yang mempengaruhi wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan ini, dalam beberapa hari terakhir, BMKG telah menyampaikan peringatan dini secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat dan sektor terkait. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BMKG telah melakukan koordinasi intensif dengan BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah BPBD, di wilayah berpotensi terdampak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan optimal melalui penyediaan informasi peringatan dini yang diperbaharui secara berkala, serta dukungan data cuaca dan gelombang laut terkini bagi pemerintah daerah. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan intensif dan memperbaharui informasi perkembangan siklon tropis Bakung dan bibit siklon 93S sesuai kondisi kini. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tetap tenang, khususnya di wilayah berpotensi terdampak, serta selalu mengikuti informasi resmi BMKG. Demikian kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari Deputi Meteorologi BMKG yang saat ini sedang berada di Sorong. Dipersilakan. Kami Baik, silakan Pak Deputi. baik, terima kasih Pak Keban atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Pak Kepala Badan, Pak Deputi Infrastruktur, dan Bapak Ibu semua, serta rekan-rekan wartawan. Izin menambahkan bahwa saat ini untuk lintasan siklon tropis Bakung yang akan lahir nanti pada jam 19 waktu Indonesia Barat, itu bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Dan itu menimbulkan dampak gabungan yaitu antara curah hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi di pesisir barat Sumatera serta selatan Jawa Timur yang untuk eh, bibit siklon tropis 93S. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan koordinasi kesiapsiagaan, yaitu misalkan kita dukungan berupa informasi peringatan dini terkini telah kita berikan sampai hari ini, kemudian data cuaca dan gelombang laut untuk langkah mitigasi daerah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama yaitu
masyarakat tetap tenang, waspada, kemudian ikuti informasi resmi dari BMKG, hindari penyebaran informasi yang tidak valid. Demikian yang tambahan dari kami, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dep. Pak Kaban, mohon izin Pak Dep sudah memberikan tambahan penjelasan untuk menyempurnakan apa yang sudah disampaikan Pak Kaban di awal. Namun kemudian kesimpulannya teman-teman media, ini BMKG sudah telah dan terus memberikan early warning ya kepada masyarakat. Juga tadi disampaikan Pak Kaban dan Pak Dep bahwa kita juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu ya. Kemudian juga stakeholder yang betul-betul menjadi apa namanya leader di hilir, yaitu adalah BNPB, BPBD, Basarnas dan seterusnya, sehingga kami mohon bantuan teman-teman media untuk terus memastikan masyarakat mengetahui informasi yang sudah diberikan gitu ya seluas-luasnya gitu. Kita tidak berharap tentu, mohon maaf, kejadian seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu terulang. Walaupun mungkin akan berbeda tentu antara siklon tropis Senyar yang kemarin terjadi dengan potensi bibit yang tadi Pak Dep sampaikan akan menjadi bibit kemudian siklon tropis seperti yang Pak Kaban juga sampaikan. Saya kira itu menjadi sangat penting dan kami mohon bantuan teman-teman media untuk bisa memastikan ya early action terhadap potensi-potensi yang bisa terjadi. Jadi aspek mitigasinya menjadi sangat penting. Baik, Pak Kaban dan Pak Dep, Pak Dep Infrastruktur, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Zoom. Saya akan bacakan satu-satu dan kemudian nanti akan secara kolektif kolegial mungkin akan direspon oleh Pak Kaban, Pak Depmet, ataupun nanti akan ditambahkan oleh Pak Andri ya, Direktur Med Publik. Ini dari Tribun. Selamat sore, izin bertanya, Pak. Belajar dari dampak siklon tropis Senyar, langkah apa saja yang harus disiapkan untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa? Mungkin ini sebetulnya core-nya tentu ada di hilir, tetapi kiranya mungkin Pak Kaban ataupun Pak Dep bisa memberikan respon atas pertanyaan dari Tribun. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sejak beberapa hari yang lalu terus berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala Basarnas untuk menyiapkan segenap personel dari BPBD dan kantor SAR di wilayah-wilayah yang terdampak. Tentunya terkait dengan mitigasi dalam menghadapi siklon tropis Bakung, ya, yang nanti akan uh, mulai tumbuh pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hari ini, dan juga bibit siklon tropis 93S, maka kita perlu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah BPBD di daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, perlu terus mengikuti informasi dari BMKG dan kemudian berupaya untuk membatasi kegiatan atau aktivitas yang sekiranya berada di daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya genangan air atau banjir, dan juga di daerah-daerah lereng yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Kemudian juga mohon dapat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, memeriksa drainase-drainase yang ada agar tidak tersumbat, dan juga dapat menyiapkan persiapan, baik itu bahan makanan, kemudian benda-benda berharga di rumah, agar nantinya apabila terjadi cuaca ekstrim yang cukup dapat mempengaruhi terjadinya bencana hidrometeorologis, maka kita semua akan lebih siap, baik itu banjir, tanah longsor, maupun gelombang tinggi. Itu kira-kira Pak Tovan atas pertanyaan tadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Meteorologi terkait hal ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Kaban. Izin menambahkan Pak Kaban bahwa terkait tracking ya, bahwa saat ini siklon tropis Bakung yang nanti akan dengan kecepatan 35 knot dan tekanan itu akan turun menjadi 998 hektopascal ya. Dan itu terus meningkat
dan beberapa hari dan kita memprediksi hingga tanggal 15 ya itu masih meningkat, malah meningkat kekuatannya menjadi kategori 2. Namun lokasinya menjauhi wilayah Indonesia. Jadi ini terus meningkat teman-teman ya. Jadi tidak berhenti saat di sini saja, tapi dia akan meningkat kalau ingin dilihat sampai di mana. Barangkali saya izin Pak Kaban menunjukkan. Jadi rekan-rekan media ini adalah sebelah kiri ya. Ini adalah bibit siklon tropis 91S dan saat ini titik hijau ini adalah posisi di mana dia saat ini itu tekanannya 1002 hektopascal 35 knot. Nanti pada saat jam 19 dia akan berubah menjadi 40 knot 990 knot hektopascal. Jadi turun. Inilah maka dinama berkembang menjadi siklon tropis Bakung. Namun dia kita prediksi sampai kategori 2. Ini meningkat kategori 2 yaitu dengan tekanan udara sekitar 980 hektopascal dan kecepatannya meningkat menjadi 55 knot. Demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan dan Pak Depmet. Eh, Mudah-mudahan Tribun bisa terpuaskan dengan respon yang tadi sudah disampaikan Pak Kaban dan Pak Dep. Saya kira media juga perlu melakukan cover both side gitu ya, karena memang aspek hulunya tentu ada di BMKG untuk menyampaikan ya, kita menjaga akurasi. Tetapi juga early actionnya perlu kemudian di cover both side di BNPB, pemerintah daerah itu yang saya kira juga menjadi sangat penting media untuk terus responsif menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh BMKG. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Zita, berapa lama perkiraan periode ancaman bibit siklon ini di wilayah Indonesia? Sebelum sistem ini menjauh atau melemah atau bibit siklonnya melemah atau menjauh. Apakah perkembangan ini juga mempengaruhi proyeksi cuaca dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ke depan? Demikian pertanyaan berikutnya, Pak Kepala Badan, Pak Dep, mungkin bisa direspon. Terima kasih. Oke, Eh, persilakan Pak ya, Deputi Meteorologi atau Pak Direktur Meteorologi Publik untuk menjawab, silakan. baik. Terima kasih Pak Kepala. Jadi eh, sesuai informasi yang saya tampilkan tadi bahwa nanti tanggal 15 kita masih memprediksi bahwa siklon tropis Bakung itu masih aktif, bahkan meningkat menjadi kategori 2. Artinya kecepatan angin mencapai 55 kilometer 55 kilometer knot ya, 55 knot ya. Dan kemudian tekanannya adalah 986. Nah, kemudian kita mengarah kemana? Itu akan menjauh ya, semakin menjauh. Namun dampak tidak langsungnya, Pak Andri bisa menjelaskan Pak Direktur terkait cuacanya. Baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Deputi. Kami sampaikan bahwa pengaruh siklon siklon tropis Bakung dan bibit 93S ini paling tidak 1 hingga 3 hari ke depan perlu diwaspadai. Pertama adalah dari sisi intensitas siklon tropis Bakung yang memang meningkat dari kita prediksikan kategori 1 dan walaupun menjauh, intensitas meningkat menjadi kategori 2. Ini perlu diwaspadai terutama ada peningkatan ketinggian gelombang dan juga angin kencang di wilayah pesisir barat Sumatera, barat daya Hulu, Lampung, hingga selatan Banten dan juga selatan Jawa Barat. Lalu kemudian yang perlu juga diwaspadai adalah di bibit siklon 93S. Nah, karena ini masih dinamis, pergerakannya perlahan ya, dan ini tentu sangat mempengaruhi pola cuaca, dinamika atmosfer, utamanya untuk di wilayah Jawa Timur, Bali, dan hingga Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Sehingga perlu kewaspadaan, kesiapsiagaan, terutama masyarakat pesisir di selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Dan ini masih terus kami monitor perkembangannya karena sangat dinamis dan gerakannya perlahan.
2 hingga 3 hari ke depan masih di sekitar wilayah tersebut, dan tentu ini menjadi concern untuk terus kita monitor antisipasi terjadi peningkatan intensitas menjadi siklon tropis. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir Meteor Publik. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan berikutnya. Selamat sore, mohon penjelasan rinci mengenai prediksi jalur bibit siklon ini. Apakah kecepatannya meningkat dan perairan mana yang diperkirakan akan dilintasi paling dekat atau yang paling lama? Untuk meningkatkan mungkin di pelabuhan dan seterusnya. Mungkin bisa disampaikan kembali penegasan terkait dengan pertanyaan ini. Mungkin Pak. Baik, mungkin izin saya menjawab. Yang perlu diwaspadai adalah pergerakan 93S yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Karena ini sangat dinamis, pergerakannya perlahan, lintasan siklon menuju ke arah barat daya. Dan ini masih terus berubah. Wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai adalah pesisir Jawa Timur tadi, selatan Selat Bali, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara Barat hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, ini juga mempengaruhi dinamika cuaca di wilayah-wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara. Sehingga kami terus memonitor, kami terus intensif melakukan monitoring dan analisis untuk menyampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh stakeholder sekiranya ada peningkatan signifikan dari perkembangan bibit siklon 93S tersebut. Sedangkan yang 91S dan menjadi Bako, pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia ke arah barat daya Samudra Hindia menuju masuk ke wilayah Australia. Namun demikian, tentu ada dampak tidak langsung. Dan tentunya di wilayah Bengkulu, kemudian Lampung, dan juga Selatan Banten juga masih tetap harus mewaspadai adanya perkembangan siklon tropis tersebut. Saya kira demikian untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Andri. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Apakah, ini mungkin berkaitan juga apa yang disampaikan Pak Depet, kategori 1, 2, dan 3 di siklon tropis. Mungkin teman-teman bertanya apa perbedaan kategori 1, 2, dan 3, lalu kemudian apakah dampak yang dihasilkan dari kategori-kategori tersebut. Mungkin Pak Dep berkaitan dengan kondisi cuaca yang bisa terjadi pada kategori yang tadi disampaikan Pak Dep. Mungkin bisa Baik, direspon Pak. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Topan. Izin Pak Kepala dan rekan-rekan media menyampaikan bahwa di dalam dunia siklon tropis itu memiliki kategori. Kami melihat dari skala Saffir-Simpson ya, di mana kategori 1 itu 64 sampai 82 knot ya, di mana dampak umumnya hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, kerusakan ringan pada bangunan dan perpohonan. Kategori 2 itu bisa sudah mencapai 83 95 knot ya. Kerusakan lebih luas pada bangunan, pohon tumbang, listrik terputus, gelombang sangat tinggi. Dan kategori 3 96 hingga 112 knot, kerusakan besar, banjir pesisir, evakuasi diperlukan. Dan sampai kategori 4 yaitu 113 sampai 136 knot. Di sini kerusakan parah, banjir besar, ancaman jiwa. Dan yang terbesar adalah kategori 5 di mana di atas 137 knot. Di mana ini kerusakan katastrofik, kehancuran luas, ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Dep, sangat jelas dan singkat padat. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman media. Pertanyaan berikutnya, dalam beberapa eh, waktu terakhir, seringkali ada bibit siklon dan siklon tropis di wilayah Indonesia. Apakah ke depan akan menjadi sesuatu yang sering terjadi, atau memang sesuatu yang rutin, eh, yang mungkin kemarin Pak Kaban juga sempat menyampaikan sebetulnya siklon tropis ini tidak masuk di wilayah garis Katulistiwa, tetapi kemudian fenomena ini ada dan pertanyaan yang menjadi substansi adalah apakah ini akan menjadi fenomena yang berulang atau rutin. Mungkin itu Pak Kaban, pertanyaan dari teman-teman media.
Izin Pak Kaban masih di mute. Ya, Ya, silakan Pak Deputi. Pak Deputi, Oke. silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala. Jadi rekan-rekan media semuanya ya, bahwa siklon tropis itu terjadi di wilayah Indonesia memiliki periodisasi. Jadi periodisasi belahan bumi utara itu terjadi di bulan Juni hingga Desember. Kemudian di periodisasi sebelah selatan, belahan bumi selatan itu terjadi di Desember sampai dengan April, di mana terdapat satu bulan overlapping yaitu di bulan Desember. Seperti saat beberapa minggu yang lalu itu terjadi di utara ada siklon tropis, di selatan juga terjadi. Sehingga itu akan sering terjadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini terbentuk dari gangguan atmosfer di atas laut ya yang hangat. Artinya kalau kita kaitkan dengan gerak semu matahari, saat ini gerak semu matahari itu akan sampai 22 Desember itu berada di sebelah selatan, titik terjauh. Dan nanti dia akan bergerak kembali menuju ekuator. Nah, di saat itu akan terjadi banyak pemanasan sehingga suhu permukaan air laut itu bisa menjadi 26,5 derajat atau lebih tinggi. Ini menyediakan energi panas dan kelembapan untuk pertumbuhan awan konvektif yang dapat menyebabkan terjadinya bibit siklon ataupun siklon tropis. Demikian. Terima kasih Pak Dep. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini Pak Kaban juga bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan operasional modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG, BNPB, dan para mitra untuk mengantisipasi khususnya di wilayah Sumatera terdampak bencana di Sumatera. Bagaimana hasil OMC itu sendiri? Apakah berdampak signifikan terhadap kondisi cuaca saat ini? Mungkin Pak Kaban bisa memberikan gambaran secara umum. Baik, Kami terima silakan. kasih atas pertanyaannya. Jadi saat ini BMKG bersama dengan BNPB itu melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan melibatkan 6 armada pesawat. Kita beroperasi hampir semua itu 24 jam sama 24 jam, dan Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BMKG saat ini berada di Kuala Namu, dan Direktur untuk Tata Kelola Modifikasi Cuaca ada bersama kami di ruangan ini memantau terus operasi modifikasi cuaca di Bandara Minangkabau. Secara prinsip, efektivitasnya cukup baik sejauh ini, yaitu dapat menurunkan potensi curah hujan tinggi itu 25 hingga 50%. Jadi ini nantinya dapat mengurangi dampak tidak langsung yang diakibatkan oleh bibit siklon 91S yang kemudian sekarang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat nanti akan menjadi siklon tropis Bakung. Nah, di sini kami menerapkan operasi modifikasi cuaca dengan menyebarkan NaCl untuk dapat menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang sekiranya aman untuk mengalami hujan seperti di perairan atau di daerah-daerah yang tidak terdampak. Tentunya ini bekerjasama dengan data di lapangan dari BNPB. Nah, kemudian juga apabila awan hujan telah banyak di daerah-daerah yang terdampak bencana, itu kita melepaskan kapur tohor atau CAU untuk dapat memecah hujannya supaya tidak terjadi. Jadi hal ini terus dilakukan, dan ketiga pos operasi modifikasi cuaca ini terus saling berkoordinasi antara Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk saling mendukung satu sama lain. Kemarin ada pertemuan secara langsung antara Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dan Kepala BMKG. Kami masih mengevaluasi apakah diperlukan operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan berpusat di Bengkulu atau Lampung. Ini masih dalam tahap koordinasi. Pada saatnya nanti dari BMKG dan BNPB akan menetapkan dilaksanakan atau tidaknya operasi modifikasi cuaca ini, khususnya untuk dapat mengurangi potensi curah hujan tinggi. Tapi ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan di bibit siklon atau di siklonnya? Ini sampai sejauh ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu melakukan operasi modifikasi cuaca di titik bibit siklon atau di siklonnya, karena itu masih
sangat berbahaya bagi penerbangannya, dan saat ini baru Jepang yang dalam tahap riset baru tahun 2050 nanti berupaya untuk membelokkan dan melemahkan siklon dari sumbernya. Ini baru di tahun 2050. Semoga masyarakat Indonesia tetap tenang, tetap waspada, karena ketika awan hujan nanti banyak terjadi terkumpul di daerah-daerah yang sekiranya rawan, maka operasi modifikasi cuaca akan berupaya untuk mengurangi terjadinya potensi bencana hidrometeorologis. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kaban. Sangat jelas respon dari Pak Kaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman media. Dua pertanyaan terakhir, mungkin saya bacakan Pak Kaban, Pak Dep, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Izin bertanya berkaitan dengan wilayah Aceh Sumatera. Apakah akan ada juga diprediksi ke depannya bibit siklon seperti 91S atau 93S, ataukah mungkin secara kesimpulan saya menangkap bahwa pertanyaan ini apa namanya memberikan pertanyaan mendasar, apakah terjadi penurunan eskalasi di Aceh dan Sumatera berkaitan dengan musim hujan, ataukah memang ada bibit siklon yang mungkin dalam kurun waktu dekat ini akan timbul kembali di wilayah tersebut. Mungkin bisa direspon Pak Deputi terkait dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mas Tovan. Jadi khusus di wilayah Sumatera Utara dan Aceh serta Pekan Riau ya itu memiliki dua puncak ya untuk hujan dan kemudian memiliki dua puncak juga untuk kekeringan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala pada beberapa pertemuan terakhir bahwa nanti di bulan Januari itu akan mengalami penurunan Januari Februari dan dia akan meningkat kembali di bulan Maret April dan itu akan berlangsung nanti di Juni Juli dia mengalami kekeringan kembali. Jadi kalau kita lihat dia akan meningkat kembali di bulan Oktober hingga Desember di dua daerah itu. Nah, yang perlu diwaspadai sebenarnya di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu tidak hanya siklon tropis ya atau bibit siklon tropis, namun ada fenomena yang lain. Misalkan kita lihat yang periodisasinya pendek, misalkan 30 harian, ada yang sepekan, yaitu adalah Madden Julian Oscillation, kemudian ada gelombang Kelvin atau Rossby. Kita juga masih melihat bahwa si surface temperatur di wilayah Samudra India maupun Laut Cina Selatan itu masih menghangat dan ini ada sampai ada IOD negatif dan ini juga bisa menghasilkan awan-awan konvektif yang bisa mengalir karena ada monsun dari Asia. Kalau saya lihat dari analisa Streamline saat ini monsun Asia sudah mulai mantap bertiup ke Australia sehingga eh, kalau dilihat angin dari Australia sudah mulai berbelok ke arah timur. Demikian, Mas Topan. Baik, terima kasih Pak Dep. Pertanyaan terakhir mungkin dari Alsinta. Ini kaitannya dengan mitigasi. Izin Bapak, langkah antisipasi apa yang diperlukan dan dilakukan bagi masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pesisir dan wilayah yang rentan banjir dan longsor. Mungkin ini bisa direspon Pak Kaban secara umum, apa yang kemudian harus dilakukan Ya, penegasan baik. kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dengan atau tanpa terjadinya siklon tropis, maka kita ketahui nanti wilayah Bengkulu, kemudian Lampung, serta di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ini akan memasuki puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Jadi, meningkatnya intensitas hujan ini juga menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan dari kita semua. Jika tahun-tahun sebelumnya memang daerah sekitar kita ini rawan terhadap genangan air atau banjir, ini maka kita perlu lebih bersiaga, terutama yang berada di daerah pesisir ya. Nanti berhati-hati, kita harapkan nanti pada saat curah hujan tinggi terjadi, masuk ke badan-badan air, kemudian mengalir ke arah laut, ini lautnya tidak dalam keadaan pasang ya atau dalam keadaan mengalami banjir rob ya, sehingga ini nanti akan menghambat pengaliran air dari hulu ke arah hilir di laut. Ini yang nanti dapat meningkatkan genangan di daerah-daerah pesisir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan, untuk
tetap memantau situasi, mengikuti informasi-informasi yang ada di info BMKG, dan juga mengikuti arahan dari BPBD agar ketika beraktivitas itu selalu terkontrol dengan melihat situasi cuaca, hujan, ya, angin, gelombang laut itu perlu terus dipantau bersama-sama. Kami juga berkoordinasi dengan tim SAR di beberapa provinsi yang nantinya akan mengawasi dan memantau kegiatan wisata dari masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terdampak tadi. Nanti tim SAR juga akan mengarahkan apabila nanti daerah wisata itu sekiranya tidak aman untuk dapat beraktivitas di sana, nanti tim SAR juga akan selalu siap dan siaga berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG dalam mengarahkan warga masyarakat sekitar. Jadi kita semua tetap dalam posisi siaga, tetap tenang, kemudian jangan lupa untuk dapat saling membantu, ya, saling mengingatkan antar keluarga, antar tetangga terdekat, ya, agar kita semua dapat melalui kejadian cuaca ekstrim ini dalam keadaan sehat dan selamat. Jangan lupa, intinya prinsip kita semua adalah melalui early action. Nah, melalui early warning atau peringatan dini akan melahirkan early action, tindakan dini menuju zero victim, atau kita doakan tidak ada korban akibat dari meningkatnya cuaca ekstrim di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan. Tadi pernyataan Pak Kepala Badan mungkin sekaligus pesan kunci yang sangat penting bahwa early warning yang sudah disampaikan oleh BMKG harus diikuti dan ditindaklanjuti dengan early action sehingga kita bisa mewujudkan meminimalisir korban jiwa, kerugian dan seterusnya. Dan ini terakhir, mungkin di sini izin Pak Kaban juga hadir para apa namanya pemerintah daerah mungkin di sekitar wilayah-wilayah yang dirasa memiliki apa potensi untuk dampak secara tidak langsung. Ini Bu Hikmalia dari Kabid Kehumasan di Pagar Alam. Saya kira apa yang ditanyakan Bu Hikmalia apa bisa melaporkan hasil eh, Jump Konvers ini baik itu dalam bentuk PPT dan seterusnya ke kepala daerah kami untuk semua lapisan masyarakat kami siap siaga dan tanggap darurat karena topografi wilayah kami dikelilingi perbukitan dan gunung sehingga rawan banjir dan tanah longsor. Terima kasih Bu Hikmalia untuk responsifnya untuk menyimak dari awal sampai akhir. Saya kira BMKG di seluruh Indonesia wabil khusus yang terkait dengan Bu Hikmalia itu ada di BMKG Sumatera Selatan sangat responsif dan kiranya segera untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh daerah pagar alam. Saya kira segera mungkin. Sedikit Pak, Ya Pak, Taufan silakan Pak. sedikit. Izin. Saya melanjutkan kalimat terakhir dari Pak Taufan tadi, Siap. bahwa BMKG memiliki 191 UPT atau kantor di seluruh wilayah Indonesia, dan tiap provinsi ada koordinatornya, terbuka untuk masyarakat luas, pemerintah daerah untuk dapat berdiskusi langsung dengan kami, berkomunikasi. Nanti tiap-tiap kantor BMKG itu memiliki informasi yang lengkap terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dapat berkomunikasi dengan eh, kantor-kantor BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kami juga menyampaikan informasi ini ke kantor-kantor kita di lokasi terdampak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan, Pak Deputi Bidang Geofisika, para pejabat pimpinan tinggi Madya, Pak Deputi Infrastruktur, teman-teman KUPT, eh, dan yang tentu yang kami cintai teman-teman wartawan yang sudah hadir berkenan untuk mendengarkan. Kami mohon sekali lagi untuk menyebarluaskan informasi penting dari BMKG dan kemudian melakukan cover both side untuk aspek hilir ketika bisa mengantisipasi tentu early action ini harus berjalan secara optimal untuk mengantisipasi semua hal yang bisa terjadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon untuk selalu melihat perkembangan cuaca melalui website resmi, official maupun di media sosial BMKG. Terima kasih atas atensi dan kesediaan untuk mengikuti kegiatan konferensi pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izin mewakili BMKG, Pak Kaban, Pak Deputi, undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.